The Fed yang berada di angka 2%. Kenaikan inflasi itu sendiri dipengaruhi oleh IHK Amerika yang naik 0,5% di bulan Desember, serta tekanan upah yang mengalami peningkatan. Selain itu, kembali meningkatnya wabah COVID-19 Omicron di Amerika yang mengganggu rantai pasokan sehingga membuat biaya hidup di Amerika juga mengalami peningkatan. Nah, hal ini memaksa The Fed untuk segera menaikkan suku bunganya secepat mungkin yang diperkirakan untuk mengendalikan inflasinya dan diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Maret nanti. Nah, hal ini tentunya akan membuat harga sejumlah komoditas juga akan mengalami kenaikan sebagai dampak dari tingginya inflasi Amerika itu sendiri. Begitu, Mbak. Pak Ahwan, tapi kalau kita melihat harga emas ini adalah komoditas yang cukup bisa mempertahankan penguatannya. Tapi kita tahu juga emas sangat sensitif ya terhadap kenaikan suku bunga Amerika dan ini ada dampak kebijakan hawkish dari The Fed. Apakah ini akan menjadi faktor utama penggerak harga emas? Ya, sebenarnya dengan kenaikan angka inflasi itu bisa menjadi faktor pendorong positif ya bagi kenaikan harga emas. Tetapi kita lihat kenaikan harga emas masih tertahan yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti kenaikan imbal hasil obligasi Amerika yang mengalami kenaikan tertinggi 2 tahun terakhir di angka 1,87%, serta adanya rencana The Fed yang kemungkinan akan segera menaikkan suku bunganya yang dimulai pada bulan Maret nanti, membuat kenaikan harga emas cenderung tertahan, bahkan masih bergerak dalam tren konsolidasi di kisaran 1.800 hingga 1.830 dengan kecenderungan saat ini mengalami penurunan, di mana harga emas saat ini berada di harga 1.812 mendekati level psikologis emas di area support 1.800, dan para pelaku pasar juga terlihat masih akan menunggu hasil dari pertemuan The Fed yang akan dimulai pada tanggal 25-26 Januari nanti untuk melihat pergerakan emas lebih lanjut dari sikap yang akan diambil The Fed di minggu depan nanti. Jadi apakah artinya ini emas masih akan menjadi favorit bagi para investor di bursa komoditas, Pak Afwan? Ya, kalau saya melihat ya emas masih menjadi favorit para investor di bursa komoditas karena emas masih menjadi safe haven pilihan bagi para investor untuk lindung nilai aset-aset lainnya, karena kita lihat nilai emas cenderung lebih stabil, bahkan mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Selain itu juga emas bisa bertahan terhadap tekanan inflasi yang saat ini sedang mengkhawatirkan di sejumlah negara dalam upaya pemulihan ekonomi setelah diserang wabah COVID-19. Apalagi saat ini wabah COVID-19 Omicron sedang tinggi-tingginya. Jadi menurut saya emas masih tetap akan menjadi pilihan favorit bagi para investor untuk melakukan aksi lindung nilai aset-asetnya. Bagaimana dengan CPO, Pak Afwan? Harga CPO ini enggan turun. Apakah juga ini akan terus menguat begitu, tetap kuat? Bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Ya, kalau kita melihat ya kemarin di bursa Malaysia tidak diperdagangkan karena memperingati Hari Tahi Pusam, jadi CPO tidak diperdagangkan di hari kemarin. Tapi hari ini bursa Malaysia kembali dibuka dan pergerakan CPO berpotensi akan kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun di akhir pekan lalu. Nah, sentimen yang bisa membuat harga CPO berpotensi akan mengalami kenaikan seperti adanya pengetatan pasokan CPO karena keterbatasan jumlah produksinya, lalu menjelang perayaan Hari Raya Imlek di mana biasanya akan memicu kenaikan konsumsi, serta adanya rencana dari pemerintah Indonesia yang akan menguji biofuel dengan kandungan sawit yang lebih tinggi yang akan dimulai pada bulan Februari nanti, yang di mana hal tersebut akan menjadi katalis positif untuk mendorong kenaikan harga CPO ke depannya. Gitu. Apakah dengan kenaikan harga CPO ini menjadi rawan profit taking, Pak Afwan? Ya, kalau saya melihat dengan kenaikan tajam dari harga CPO di beberapa waktu terakhir ini, kita patut mewaspadai aksi profit taking yang bisa dilakukan oleh para spekulan yang ingin merealisasikan keuntungannya. Apalagi saat ini harga CPO sudah termasuk tinggi di atas Rp5.000 Malaysia per tonnya. Bisa mendorong para spekulan untuk melakukan aksi profit taking. Tetapi kemungkinan aksi profit taking ini
akan berlangsung hanya sementara saja, karena secara fundamental CPO masih terlihat dominan untuk mengalami kenaikan ke depannya gitu. Baik, terakhir Pak Afwan, analisa Anda terkait komoditas kopi dan coklat. Ya, untuk kopi dan coklat kita melihat ya dari perkembangan pemulihan ekonomi global, di mana membuat permintaan kopi dan coklat juga mengalami kenaikan. Nah, untuk kopi kita masih harus mewaspadai tingginya curah hujan yang bisa membuat pasokan kopi akan mengalami penurunan karena adanya gagal panen di sejumlah negara penghasil kopi. Untuk kita lihat untuk kopi Arabica juga masih berpotensi akan mengalami kenaikan harga karena turunnya persediaan yang membuat produksi kopi juga menjadi terbatas. Ini membuat harga kopi Arabica akan berpotensi mengalami kenaikan. Sedangkan untuk Robusta masih berpotensi mengalami penurunan karena produksi kopi Robusta di Vietnam pada bulan Desember kemarin mengalami kenaikan. Lalu kalau kita melihat komoditas coklat, kita saat ini masih mengalami penurunan sedikit karena dipengaruhi oleh wabah COVID Omicron yang mengganggu proses distribusi dan produksi coklat. Tapi kedepannya masih berpotensi akan menguat karena adanya perkiraan produksi coklat yang akan digiling itu diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 4,1%, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Baik, terima kasih Pak Afwan atas analisa dan informasinya. Pemirsa, analis PT Finex Berjangka Afwan Arif.